Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Hakim dengan NIM 120300669. Saya dari kelas HPIB, tepatnya semester 5. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah mengenai pernikahan di bawah umur dalam perspektif Islam. Yang pertama-tama, pernikahan di bawah umur ini sebenarnya sudah terjadi dan menjadi persoalannya sudah lama gitu, apalagi di Indonesia. Kemudian para fuqaha juga ramai memperselisihkan gitu, apakah pernikahan di bawah umur ini apakah boleh atau tidak. Adapun keputusan para fuqaha ini cenderung melarang adanya pernikahan di bawah umur karena yang pertama adalah adanya undang-undang gitu di sebuah negara yang melarang pernikahan tersebut. Yang kedua adalah ketidakmatangan secara mental dan fisik dari kedua mempelai tersebut. Yang ketiga adalah tidak kematangan emosional, yaitu kedua pasangan ini akan menjadi secara emosional gitu tidak stabil, yang kedepannya akan menghancurkan gitu rumah tangga mereka. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pendapat para fuqaha. Yang pertama adalah dari Imam Abu Abidin, salah satu seorang tokoh penting dalam mazhab Hanafi, yang mengatakan, dan para fuqaha telah menjelaskan di sisi kami bahwa seorang istri ketika ia masih berstatus anak yang tidak mampu melakukan persetubuhan, maka ia tidak diserahkan kepada suami sampai usia yang dianggap mampu. Kemudian keterangan selanjutnya yang senada ditemukan dalam pernyataan ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Ramli, yang mengatakan, jika istri masih berstatus anak yang tidak mampu melakukan persetubuhan, tidak wajib menyerahkan sampai ia mencapai usia mampu, yaitu Niyahatul Muttahaj ila Sahril Minhaj jilid 7 halaman 203. Berbeda dengan mayoritas ahli hukum Islam yang memperbolehkan akad nikah dengan anak, Imam Abu Submayah, seorang ahli hukum Kufah, mengatakan bahwa perkawinan anak adalah terlarang dalam agama. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tarawi dalam kitab Al-Muhtasar Ihtilafil Ulama. Di bawah umur itu dilarang karena adanya ketidakmatangan gitu dalam segi tubuh untuk bersetubuh gitu dengan suaminya, dan rata-rata menjelaskan bahwa perempuan itu tidak dibolehkan diserahkan kepada suaminya. Namun ada juga yang menjelaskan bahwa hukum pernikahan itu boleh. Ini juga bisa dianulir jika ada suatu pemerintahan memberlakukan aturan pembatasan usia minimal perkawinan. Beberapa negara muslim telah melakukan ini. Aturan dari pemerintah semacam ini wajib dipatuhi sebagai bentuk kekuatan kepada ulil amri. Yang pertama adalah Mursad Al-Azhar, yaitu sebuah lembaga penelitian yang terafiliasi dengan Al-Azhar University, mengatakan sebuah laporan berjudul Mauqif Al-Islam min Juwaj Al-Qasirat, yang isinya adalah para fuqaha sepakat kewajiban taat kepada ulil amri dalam pembatasan perkara mubah ketika dipandang mengandung manfaat atau lebih dominan sisi maslahatnya. Hal ini sebagai bentuk implementasi kaidah fikih yang mengatakan kebijakan pemerintah atas rakyat didasarkan kepada kemaslahatan dan didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu semua diri kalian adalah pemimpin, semua akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, hadis riwayat dan Muslim. Dengan demikian, bolehnya sebuah pemerintahan membuat peraturan yang membatasi perilaku yang dinilai mubah oleh para fuqaha. Berdasarkan logika ini, Al-Azhar menerima keberadaan peraturan Mesir yang membatasi perkawinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.